Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nova Wahyu Permana. Panggilan saya Nova, NIM 2021 021 0001. Saya adalah mahasiswa Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan, Universitas Hang Tuah Surabaya. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah konversi kapal oleh dosen pengampu saya, yaitu Dr. Ali Azhar, STMT, terkait em, review materi berupa artikel ataupun jurnal dari saya sendiri sebanyak 5. Tema terkait presentasi kali ini dari saya adalah analisis dan implementasi konversi kapal untuk berbagai kebutuhan fungsional dalam industri maritim di Indonesia. Apa sih konversi kapal itu? Konversi kapal adalah proses mengubah atau memodifikasi kapal untuk tujuan yang berbeda dari desain atau fungsi aslinya. Ini bisa melibatkan penyesuaian besar seperti mengubah jenis kapal dari kapal penumpang menjadi kapal kargo atau penambahan fasilitas tertentu agar sesuai dengan kebutuhan khusus. Misalnya untuk keperluan militer, eksplorasi, atau penyimpanan. Proses ini dilakukan dengan alternatif dari membangun kapal baru karena konversi seringkali lebih cepat dan ekonomis. Tujuan utama konversi adalah meningkatkan fungsionalitas, efisiensi biaya, dan memenuhi kebutuhan industri maritim yang berkembang. Ini terkait tujuan, konversi kapal meliputi satu, mengubah fungsi, misalnya mengubah kapal tanker menjadi floating, production storage, and offloading atau FPSO untuk penyimpanan dan produksi minyak. Yang kedua, penambahan kapasitas, memperbesar atau menambah ruangan untuk meningkatkan kapasitas angkut. Yang ketiga, pengembangan teknologi, menambahkan teknologi baru seperti sistem pengolahan emisi atau sistem manajemen muatan canggih. Yang keempat adalah adaptasi untuk lingkungan baru, yaitu mengubah struktur dan perlengkapan kapal agar mampu beroperasi di perairan tertentu seperti perairan perairan es atau lingkungan laut dalam. Proses konversi ini melibatkan analisis teknik yang mendalam untuk memastikan perubahan sesuai dengan standar keselamatan dan kinerja yang berlaku, serta mempertimbangkan umur kapal, biaya konversi, dan dampaknya pada nilai ekonomi kapal tersebut. Ini terkait judul jurnal maupun artikel kami sebanyak 5. Yang pertama, judul atau temanya itu sendiri adalah konversi desain dari kapal Roro menjadi kapal sekolah tingkat SMA di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal kedua adalah optimasi ruang muat akibat konversi LCT atau landing craft tank menjadi kapal pengangkut sapi. Yang ketiga, kajian teknis kekuatan ring construction akibat penambahan inner cell pada cargo wing tank chemical vessel 18.944 DWT atau dead weight ton, konversi dari single hull ke double hull. Yang keempat adalah analisis teknis dan ekonomis konversi landing craft tank menjadi self propeller oil bark atau SPOB. Yang kelima, analisis teknik dan ekonomis konversi loading tank landing craft tank atau LCT menjadi kapal motor penyeberangan atau KMP tipe Roro untuk rute Ketapang dan Gilimanuk. Untuk jurnal pertama yaitu terkait latar belakangnya, apa namanya, kapal ini sebelumnya itu merupakan kapal Roro. Nah, jadi oleh penulis Mas Septian Priambodo dan Bapak Ali Azhar sendiri, jadi kapal feri ini akan dikonversi menjadi apa namanya, kapal sekolah yang mampu menampung siswa, guru, dan staf lengkap dengan fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan ruang guru. Dan tujuannya diharapkan kapal sekolah ini menjadi solusi jangka panjang pemerataan pendidikan. Jadi Indonesia ini kan merupakan negara maritim di mana banyak pulau dan lain-lain. Jadi al-
apa namanya, jurnal ini membahas terkait tentang eh, pendidikan pendidikan di Indonesia yang sangat penting, apalagi kan kalau di pelosok-pelosok itu kan ini ya apa namanya, sekolahnya itu kan sangat jauh. Jadi oleh penulis Mas Septian Priambodo ini yaitu mengkonversi kapal feri tersebut menjadi kapal sekolah. Jadi kapalnya itu dirubah dari rencana umumnya sebelumnya yaitu kapal feri menjadi kapal sekolah. Nah, metodologi ini yaitu mendesain ulang, mencakup perubahan geladak kendaraan menjadi bangunan sekolah dengan beberapa fasilitas. Jadi studi ini juga mencakup perhitungan stabilitas, setelah itu sesuai dengan standar IMO untuk memastikan keamanan. Metode pemodelan yang menggunakan perangkat lunak atau AutoCAD, penggambaran general arrangement atau GA, dan Maxus Stability untuk analisa stabilitas. Hasil menunjukkan bahwa kapal setelah dikonversi memenuhi kriteria index stability berdasarkan IMO kode. Kapasitas maksimum kapal mencapai 120 siswa dengan ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium yang dibutuhkan dengan stabilitas yang sesuai. Kapal sekolah ini diharapkan dapat beroperasi secara aman di perairan Kupang. Untuk kesimpulannya, konversi ini berhasil menunjukkan potensi untuk menyediakan solusi pendidikan berbasis maritim bagi daerah-daerah terpencil dengan tetap menjaga aspek stabilitas dan keamanan. Untuk review jurnal kedua, ini penulisnya dari Indah Saputri, berjudul Optimasi Ruang Muat Akibat Konversi LCT atau Landing Craft Tank menjadi Kapal Pengangkut Sapi. Jadi eh, kapalnya ini merupakan tipe kapal LCT atau Landing Craft Tank, yaitu dikonversi menjadi kapal pengangkut sapi. Jadi latar belakangnya ini program tol laut pemerintah memfasilitasi pengiriman sapi dari Indonesia bagian timur ke wilayah barat seperti Jakarta. Dengan meningkatkannya kebutuhan daging sapi di kota-kota besar, konversi kapal atau LCT Landing Craft Tank menjadi kapal pengangkut ternak menjadi alternatif efektif untuk memenuhi kebutuhan ini. Tujuannya yaitu mendesain ulang dari kapal LCT untuk memastikan ternak dapat diangkut dalam kondisi aman, nyaman, dan minim stres. Konversi ini mempertimbangkan kapasitas paddock atau kandang sapi yang optimal dan stabilitas kapal dalam kondisi muatan penuh, setengah, dan kosong. Metodologi studi ini membatasi analisis pada perencanaan ruang muat dan stabilitas kapal sesuai dengan persyaratan IMO, termasuk peraturan ruang pedok dan fasilitas pakan. Stabilitas dihitung dalam tiga kondisi, yaitu muatan penuh, setengah, dan kosong. Hasil menunjukkan bahwa kapal hasil konversi dapat mengangkut 12 sampai dengan 16 ekor sapi per pedok. Dengan stabilitas yang memenuhi kriteria IMO, kapal tetap stabil bahkan saat pedok penuh atau hanya setengah terisi. Konversi ini mampu menyediakan angkutan ternak yang sesuai standar, aman, dan efisien. Untuk kesimpulannya, dengan stabilitas yang terjamin, kapal ini siap untuk berlayar sebagai kapal pengangkut ternak aman. Konversi LCT ke kapal pengangkut ternak ini mendukung program ketahanan pangan nasional dengan memenuhi kebutuhan distribusi daging secara efisien dan ramah lingkungan. Ini terkait review dari jurnal kedua. Untuk selanjutnya yaitu jurnal ketiga berjudul Kajian Teknis Kekuatan Ring Construction akibat penambahan inner cell pada cargo wing tank chemical vessel 18.944 DWT atau deadweight ton, di mana konversi dari single hull ke double hull. Latar belakang, desain single hull pada kapal tanker memiliki resiko tinggi. Kenapa? Karena jika terjadi kebocoran dan bagian lambung kapal itu semisal dia single hull, bocor, nah, alhasil air itu akan masuk ke dalam sistem-sistem yang lain. Jadi konversi kapal yang sebelumnya itu single hull, di mana di bagian sini itu single hull, dikonversi menjadi double hull. Jadi lambungnya itu dikasih sekat lagi menjadi dua. Alhasil nanti tujuannya kalau semisal ada bocor itu masih ada ruang kosong yang bisa menampung. Alhasil kapalnya tidak cepat atau tidak mudah tenggelam gitu. Jadi
apa namanya, latar belakang ini untuk mematuhi regulasi Marpol yang melarang penggunaan single hull, kapal tanker ini perlu dikonversi ke double hull dengan menambah inner sail di sekitar cargo wing tank. Tujuannya adalah bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan struktural ring construction kapal setelah penambahan inner sail di wing tank, terutama dalam mengurangi tegangan dan deformasi pada struktur akibat konversi dari single hull ke double hull. Metodologi analisis dilakukan dengan metode elemen hingga atau finite element method. Digunakan perangkat lunak ANSYS, uji tegangan dilakukan pada kondisi sagging, hogging, dan air tenang untuk membandingkan kekuatan dan deformasi antara struktur single hull dan double hull. Hasil, setelah konversi tegangan maksimum pada kondisi sagging berkurang dari 87,7 MPa atau megapascal itu dalam single hull menjadi 85,6 MPa atau megapascal itu double hull. Dan pada hugging berkurang dari 83,7 megapascal menjadi 79,5 megapascal. Penambahan inner sail juga mengurangi deformasi struktural, meningkatkan ketahanan terhadap beban. Kesimpulannya, penambahan inner sail secara efektif meningkatkan kekuatan struktural kapal, memastikan keamanan operasi, dan memenuhi standar keselamatan IMO. Konversi ini direkomendasikan untuk kapal single hull yang masih beroperasi guna meningkatkan perlindungan lingkungan. Untuk selanjutnya adalah review dari jurnal keempat. Untuk penulisnya yaitu Zainul Arifin, Fatahila, dan Hesti Anita. Ini dari Jurnal Teknik Kom ITS. Judulnya yaitu Analisis Teknis dan Ekonomis Konversi Landing Craft Tank atau LCT menjadi Self Propeller Oil Barge atau SPOB. Latar belakang landing craft tank awalnya dirancang untuk mengangkut kendaraan dan muatan ke wilayah pesisir, tetapi seringkali kurang digunakan dalam operasi transportasi minyak dengan meningkatkan kebutuhan transportasi minyak dalam jumlah besar, terutama di perairan dangkal terpencil. Konversi LCT menjadi self-propelled oil barge atau SPOB menjadi solusi yang potensial. Konversi ini bertujuan untuk memanfaatkan kapal LCT yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan angkut minyak secara efisien dan ekonomis. Terkait tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan teknis dan ekonomis dari konversi LCT menjadi SPOB. Analisis meliputi studi struktur, stabilitas kapal setelah konversi, serta perbandingan biaya antara konversi dan pembangunan kapal baru dengan fungsi serupa. Untuk tujuannya adalah untuk menilai apakah konversi ini lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Metodologinya pendekatan penelitian ini menggunakan analisis teknis melalui pengujian stabilitas dan evaluasi struktur kapal. Setelah penambahan tangki minyak serta perubahan desain. Setelah itu, analisis ekonomis dilakukan dengan menghitung biaya konversi dibandingkan dengan biaya pembangunan SPOB baru, termasuk perhitungan biaya operasional dan pemeliharaan setelah konversi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konversi LCT menjadi SPOB secara teknis layak dilakukan. Stabilitas kapal tetap dalam batas aman sesuai regulasi maritim, meskipun terjadi perubahan desain untuk mengakomodasi tangki minyak. Dari sisi ekonomis, konversi ini lebih hemat biaya dibandingkan pembangunan kapal baru, dengan penghematan biaya sekitar 30 sampai dengan 40%. Biaya operasional juga relatif lebih rendah karena pemanfaatan ulang struktur kapal yang ada. Kesimpulan, konversi LCT menjadi SPOB terbukti layak secara teknis dan ekonomis. Proses konversi dapat meningkatkan utilisasi kapal LCT yang sebelumnya kurang dimanfaatkan dan memenuhi kebutuhan transportasi minyak dengan biaya yang lebih efisien. Disarankan agar metode konversi ini dipertimbangkan oleh industri maritim sebagai solusi praktis dan hemat biaya dalam memenuhi permintaan angkutan minyak. Ini terkait review dari jurnal keempat. Untuk yang selanjutnya, review jurnal kelima, yaitu judulnya Analisis Teknis dan Ekonomis Konversi Landing Craft Tank atau LCT menjadi Kapal Motor Penyeberangan atau KMP, tipe Roro untuk rute Ketapang Gilimanuk. Jadi penulisnya ini, referensi penulisnya atau penulisnya tersendiri itu adalah Febriani Ramadan dan Hesti Anita, Jurnal Teknik ITS volume 5 nomor 2. Jadi jurnalnya ini milik ITS.
Untuk latar belakangnya, LCT awalnya dirancang untuk pengangkutan alat berat, namun di Indonesia banyak digunakan sebagai kapal penyeberangan. Sejak dikeluarkannya larangan penggunaan LCT untuk penyeberangan oleh Dirjen Perhubungan Darat, konversi LCT menjadi KMP tipe Roro dianggap sebagai solusi yang ekonomis dan efisien untuk memenuhi kebutuhan transportasi di jalur Ketapang ke Gilimanuk. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan teknis dan ekonomis konversi LCT menjadi KMP tipe Roro. Aspek teknis berfokus pada modifikasi struktur dan stabilitas kapal. Sementara analisis ekonomi menilai biaya konversi dibanding dengan pembangunan kapal baru. Untuk metodologinya, analisis teknis melibatkan pemodelan ulang lambung kapal menggunakan perangkat lunak Maxsurf atau memastikan stabilitas dengan kekuatan memanjang kapal setelah penambahan ruang akomodasi dan rem door. Metode ekonomis mencakup perhitungan biaya konversi berdasarkan standar galangan di Indonesia, yang kemudian dibandingkan dengan estimasi biaya pembangunan kapal baru. Hasil konversi LCT menjadi KMP tipe Roro memenuhi standar stabilitas kekuatan konstruksi yang ditetapkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI. Kapal hasil konversi ini dapat mengangkut 96 penumpang, 12 truk, dan 8 mobil. Biaya konversi diperkirakan sebesar 2 miliar, yang jauh lebih hemat dibandingkan biaya pembangunan kapal baru sebesar 35 miliar. Untuk kesimpulannya, selain memberikan solusi yang lebih hemat, biaya atau konversi LCT KMP tipe Roro juga memperpanjang umur kapal dan memenuhi standar keselamatan untuk rute Ketapang Gilimanuk. Konversi ini direkomendasikan untuk memenuhi kebutuhan kapal penyeberangan dengan biaya yang cukup efisien. Untuk selanjutnya, terkait kesimpulan dari konversi kapal adalah konversi kapal merupakan solusi yang efektif untuk memperpanjang umur operasional kapal dan memaksimalkan nilai ekonominya tanpa harus membangun kapal baru. Proses ini dapat menyesuaikan kapal dengan kebutuhan pasar atau standar peraturan yang terus berkembang, sehingga kapal tetap kompetitif dan relevan dalam industri maritim. Melalui konversi, kapal dapat disesuaikan untuk berbagai fungsi baru, seperti mengubahnya menjadi kapal yang lebih ramah lingkungan, menambah kapasitas muat, atau mengadaptasinya untuk penggunaan di wilayah yang lebih spesifik. Namun, konversi kapal harus dilakukan dengan perencanaan matang dan evaluasi menyeluruh agar efektif dari sisi biaya dan kualitas. Untuk sarannya dari kami atau dari saya yaitu perencanaan dan studi kelayakan. Lakukan studi kelayakan menyeluruh yang mencakup aspek teknis, ekonomis, dan lingkungan untuk memastikan bahwasanya konversi layak dilakukan dan sesuai dengan kebutuhan operasional serta peraturan yang berlaku. Untuk selanjutnya adalah kolaborasi dengan ahli. Libatkanlah ahli di bidang desain kapal, teknik, regulasi untuk memastikan setiap modifikasi memenuhi standar keselamatan dan performa. Hal ini penting agar hasil konversi berkualitas tinggi dan aman. Terus selanjutnya yaitu mempertimbangkan teknologi terbaru. Dalam proses konversi, disarankan untuk mengadopsi teknologi terbaru yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti mesin hemat bahan bakar atau sistem navigasi canggih untuk meningkatkan operasional kapal. Terus selanjutnya yaitu adalah evaluasi biaya dan waktu. Pastikan untuk mengalokasikan biaya dan waktu dengan realistis, mengingat kompleksitas konversi kapal dan anggaran maupun jadwal harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi potensi masalah teknis atau kebutuhan tambahan yang mungkin muncul. Dan untuk yang terakhir yaitu pemantauan pasca konversi. Setelah konversi selesai, lakukan pemantauan kinerja kapal untuk memastikan bahwa modifikasi yang dilakukan memenuhi tujuan awal dan sesuai dengan standar yang diharapkan. Jadi, kapal yang setelah dikonversi itu harus saran kami harus perlunya ada pemantauan, semisal kayak sea trial dan uji ketahanan. Bahwasanya kapal yang sudah dikonversi itu layak digunakan untuk berlayar dan sesuai dengan standar kebutuhan dari rules atau regulasi yang ingin diinginkan, semacam kayak BKI maupun rules-rules yang internasional lainnya.
Mungkin cukup dari saya atau dari kami terkait presentasi berjudul konversi kapal. Pesan kami yaitu semoga bermanfaat bagi masyarakat tentang seputar maritim di dunia perkapalan, karena Indonesia merupakan negara maritim. Jadi sayang sekali sebagai kita generasi muda bahwasannya kalau tidak cinta dengan maritim atau bangsa Indonesia kita ini, bahwasannya siapa lagi gitu kalau bukan generasi-generasi muda sekarang untuk melanjutkan apa namanya eh, atau menjaga maritim di kedaulatan negara Indonesia ini. Sekian dari saya, Nova Wahyu Permana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.